Oke, jadi sekarang kita bakal masuk ke materi baru ya. Jadi aku kurang tahu sih kalau misalkan di Pak Mitrayana mungkin bahasanya agak beda ya. Tapi yang aku kenal itu adalah distribusi muatan bidang. Nah, jadi distribusi muatan bidang itu ada ya macam-macam. Ya ada yang satu dimensi, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Kalau 1 dimensi itu biasanya bentuknya batang ya. Kayaknya di fisika dasar 2 ini yang dibahas itu batang ya, atau kalian kalau mungkin lihat di PPT Pak Mitrayana itu bentuknya yang kayak gini guys, yang aduh masih yang plus 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 gini loh ya. Kalian familiar nggak ya? Aku sih sempat nengok PPT-nya Pak Mitra, bentuknya seperti ini. Nah, ini batang ya, alias muatannya itu tersebar di bidang tapi hanya dalam garis ya, jadi dalam satu garis atau satu dimensi gitu. Dan nanti ada juga yang satu dimensi lain itu bentuknya cincin. Terus kalau dimensi 2 itu nanti mungkin persegi, dalam plat dan segala macam. Nanti kalau misalkan 3 dimensi dalam bentuk kubus, bola dan segala macamnya. Seperti itu ya. Nah, yang akan kita bahas di sini, kita bakal membahas distribusi muatan bidang dimensi 1, yaitu jadi kita bakal bahas terutama batang dulu ya. Oke. Nah, jadi kan kita itu mengenal kayak medan itu kan diakibatkan oleh satu muatan gitu ya. Nah, satu muatan ini punya medan kayak punya medan gini ya. Nah, terus kalian kebayang nggak kalau misalkan besi ataupun batang yang punya muatan, misalnya muatannya gini. Nah, gimana cara kita menghitung ataupun kita meninjau ataupun kita mengetahui seberapa besar medan yang ada di batang itu? Nah, itulah topik bahasan kita kali ini. Jadi kita di perbatangan ini atau di meninjau medan muatan dari batang itu biasanya kita menggunakan integral. Oke, kita langsung kasih gambaran aja ya. Misal seperti ini. Set. Ini ada bidang ya. Nah, itu misal ini titik tinjau ya. Nah, bidang ini punya plus banyak gitu lah ya. Nah, gimana cara meninjaunya? Itu kita menggunakan rumus E atau medan itu sama dengan integral DE. Nah, oke udah mulai agak pusing ya melihat cacing-cacing ini. Nah, terus kita bisa lihat DE itu isinya apa aja. DE itu isinya sama seperti rumusnya, cuman bedanya cuma di sini dq per r kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, mungkin udah gimana ya? Mungkin ada satu pertanyaan ya di sini ya, kayak r kuadrat. R itu kan jarak antara muatan dengan titik tinjau. Nah, kalau misalkan batang gini kan, batangnya di sini. Kan tentu saja jarak di sini dan di sini, maksudnya ini kan masih satu batang nih. Tapi kan kalau misalkan batangnya di tengah, batangnya di ujung kiri, batangnya di ujung kanan, kan jaraknya udah beda. Nah, itu dia kenapa kita pakai integral DE. Oke, mungkin biar makin jelas, aku bakal langsung kasih latihan soal supaya ya latihan soal ini bisa kasih gambaran juga gitu. Oh ya, ini juga aku belum sampaikan. DQ ini itu didapat dari udah nanti aja. Oke. Oke, misal kita pakai soal ini. Nah, ini kan persis ya dengan yang aku gambarkan tadi di atas ini. Nah,
Jadi di sini kita punya batang seragam dengan rapat muatan lambda. Nah, uniknya di sini kita kalau membicarakan tentang distribusi muatan bidang itu kita bakal mengenal rapat muatan lambda ya. Jadi rapat muatan yang disimbolkan dengan lambda. Nah, rapat muatan itu apa, Bang? Nah, rapat muatan itu rumusnya itu adalah C per kalau di sini berarti per meter ya. Jadi apa namanya, muatan ini panjang ya. Ini kalau buat batang bentuknya bakalan panjang. Kalau yang lain mungkin misal nanti yang dua bidang maksudnya bidang dimensi 2 paling ya nanti luasan, ataupun yang lain nanti ya volume gitu ya, gitu. Sorry guys, ada sedikit ini. Oke, gitu ya. Jadi ya mirip-mirip seperti densitas lah. Kalian kan kalau mengenal densitas kan itu nanti rapat, aduh gak tahu. Ya gitu ya. Ya ini adalah ya, jadi rapat muatan simpelnya seperti itu. Nah, kita coba balik lagi ke soal. Batang seragam dengan rapat muatan lambda memiliki panjang L. Tentukan medan listrik di titik P. Itu. Nah, kita coba. Jadi kan tadi aku udah kasih tahu ya kalau rumusnya itu E itu sama dengan lambda DE. Terus DE itu K dq per R kuadrat. Nah, nih kita coba cari dq. Dq itu apa? Dq itu bisa kita dapat dari dx dikali lambda. Nah, muncul baru lagi nih, dx itu apa? Nah, dx itu adalah panjang yang sangat kecil ya. Jadi kalau misalkan di dalam batang ini kita ambil sekecil ini aja, nah itu buat ditinjau, nah itu adalah dx ya. Nah, dx dikali lambda gitu. Nah, terus untuk r-nya sendiri itu kan jarak ya. Nah, jarak di sini kita punya beberapa komponen jarak ya, kayak a, l. Nah, tapi di sini aku bakal nambahin x ya buat ini set. Jadi x itu adalah panjang dari batang yang paling ujung ke muatan yang kita uji. Jadi misalkan nanti dx-nya berubah di sini, misalnya dx ya berarti x-nya jadi segini. Jadi segini gitu ya, gitu ya. Oke. Jadi r-nya itu apa? R-nya adalah R sama dengan A ditambah lambda dikurang X gitu ya. Oke, lanjut kita coba selesaikan soal ini. Maka dx lambda per A plus L min X kuadrat. Nah, oke, ini kan DE ya, set. Berarti kalau kita kan tugasnya mencari E ya, jadi kita langsung aja E sama dengan integral DE sama dengan integral K dx lambda per A plus L min X kuadrat. Nah, ini yang konstanta atau yang tidak punya hubungan dengan X bisa kita tarik keluar, jadi K per lambda integral dx per A plus L min X ya. Terus batasnya berapa? Batasnya itu adalah, kalau misalkan kita coba gambarkan, kita pakai warna apa nih? Pakai warna kuning ya. Kita coba gambarkan ini sebagai sumbu gini ya, misalnya sumbu X, terus ini 0, berarti kan batasnya itu 0 dari sini sampai
X ini ya, sampai L. Nah, jadi X-nya itu dari 0 sampai ke L gitu ya. Gitu, jadi batasnya adalah 0 sampai L. Lambda ya begitulah ya, sekian lah ya. Mungkin jawaban sampai sini sebenarnya cukup, tapi kalau misalkan kalian mau integralkan juga monggo gitu. Jadi ini sudah cukup jawabannya. Jadi ya harapannya dari soal ini kalian udah bisa memahami ya tentang distribusi muatan bidang satu dimensi alias batang ya. Oke, mungkin kita tambah satu lagi latihan soal. Kita tambah latihan soal ini kah? Enggak ya, jelek ya, sama ya. Oke, mungkin kita bakal latihan dengan soal yang ini ya. Oke, ini soalnya cukup menarik karena titik ujinya bukan lagi di samping tapi ada di atas ini ya, ada di atas. Tadi kan kita titik ujinya di samping. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi soalnya adalah seperti ini. Batang seragam dengan rapat muatan lambda memiliki panjang L. Tentukan medan listrik di titik P. Nah, jadi di titik P ini posisinya di tengah ya. Nah, jadi kita bisa langsung asumsikan saja bahwasannya kan misal nih di ujung sini sama di ujung sini kan ngasih gaya set. Nah, nanti X-nya itu bakal saling cancel ya. Nah, begitu juga yang di sebelah kanannya dikit, ini di kirinya dikit, itu bakal saling cancel. Jadi kita bisa langsung asumsikan bahwasanya X-nya itu sama dengan 0. Gitu. Jadi ini resultannya bakal hanya ke atas saja. Gitu ya. Oke. Jadi kita bisa asumsikan seperti itu. Yang mana berarti kita bisa langsung memiliki tujuan bahwasanya kita bakal bisa memiliki tujuan bahwasanya kita bisa langsung cari EY-nya saja. Karena apa? Karena EX-nya kan 0 gitu. X-nya itu 0. Jadi kita cari EY-nya. Nah, dengan asumsi seperti itu kita bisa langsung tahu tujuan kita ya. Soalnya kan E total itu kan EX plus EY gitu ya. Tapi karena EY-nya 0, jadi kita bisa langsung nyari EY-nya saja. Yang mana EY itu kan E sin ya. Sin theta. Seperti itu. Oke. Nah, tapi tetap aja kita tetap harus mencari dengan rumus yang aku kasih tadi. Apa? E integral DE. E sama dengan integral DE. DE set. DE-nya apa, Bang? DE-nya itu kan K dq per R kuadrat. Ya. Nah. dq-nya apa? dq-nya itu kan dx per lambda. R-nya apa? Nah, ini lumayan ini ya. Unik ya. Jadi kan kalau tadi ini kan kita karena satu dimensi jadi kita bisa langsung lurus gini. Nah, sedangkan yang ini tuh kita membutuhkan kan misalkan dx-nya di sini. Kan R-nya kan sini. Berarti kan kita butuh Pitagorasnya juga. Jadi kita bakal menggunakan Pitagoras dari R sama dengan A kuadrat ditambah, nah mungkin kita bakal
misalkan ini di sini dx nya, kita bakal taruh x nya itu di sini aja, gitu ya. Jadi x nya di situ. Jadi kalau misalkan nanti dx nya di sini, kita asumsikan ini min x gitu ya. Jadi nolnya di sini disebut x. Oke, x kuadrat. Oke, jadi kita langsung ke DE sama dengan K dx lambda per ini kan ini R kuadrat ya, jadi A kuadrat plus X kuadrat. Oke, jadi DE sama dengan K dx lambda per A kuadrat plus X kuadrat ya. Nah, terus tapi kan kita tahu nih, yang bakal kita cari itu kan EY-nya doang, E sin theta-nya doang. Kenapa? Karena EX-nya kita udah tahu 0 nih. Nah, jadi kita benar-benar mencari resultan gayanya. Karena kita tahu resultan gaya ke atas, kita cari EY-nya doang. Jadi EY, EY itu kan sama dengan E sin theta sama dengan DE integral DE sin theta gitu. Nah, langsung aja bisa kita eksekusi nih. Integral DE nya ini ya, K dx lambda per A kuadrat plus X kuadrat sin theta. Nah, ternyata sin theta ini bisa kita ubah bentuknya menjadi apa? Sin theta itu depan dibagi miring ya. Jadi dia itu misalkan kalau dx-nya ini, theta-nya kan sini. Nah, depan dibagi miring berarti A dibagi akar A kuadrat plus X kuadrat ya. R-nya ini tadi diambil dari sini. Oke. Berarti langsung K dx lambda per A kuadrat plus X kuadrat dikali A per akar A kuadrat plus X kuadrat. Nah, akar A kuadrat plus X kuadrat ini kan bisa kita ganti bentuknya menjadi seperti ini ya. A kuadrat plus X kuadrat pangkat setengah gitu ya. Oke. Jadi kita bisa dapat K dx lambda A per A kuadrat plus X kuadrat 3/2. Ada yang bingung nggak kenapa tiba-tiba 3/2? Ya jadi ini kan 1 ya, 1 ditambah setengah kan 3/2 gitu. Gitu guys. Oke, kita keluarkan hal yang tidak berhubungan dengan X. Jadi K lambda A dx per A kuadrat plus X kuadrat 3/2. Nah, terus kita tetapkan batasannya. Nah, jadi di gambar ini kan tadi aku menetapkan X-nya 0, X-nya itu kan 0 di sini ya, di sini. Berarti batasnya itu adalah sini itu minus setengah L, yang ini setengah L. Ya, jadi batasnya itu minus setengah L sampai setengah L seperti itu. Kita masuk ke gitu ya guys. Ini silahkan kalau mau dilanjut ya, diintegralkan. Aku tidak terlalu pandai mengintegralkan ya. Atau mau kita coba? Bisa sih. Jadi langsung aja kita coba integralkan. Hasil integralnya itu X per A kuadrat X kuadrat plus A kuadrat gini. Nah, ini ya.
bagi yang nanya itu dari mana Bang? Dari diintegralkan ya. Coba kalian integralkan sendiri apakah benar ya. Ya, ini jadi jawabannya adalah ini. Seperti itu guys. Ini jadi resultan medannya itu adalah K lambda A bla 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 gitu ya, ke arah atas. Jadi ini ke arah I. Nah, oke, kayaknya sekian dulu tutorial dari aku ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat dan ya bisa menambah pemahaman kalian lah tentang pelajaran fisika dasar 2 khususnya di materi elektrostatik gitu ya. Sukses, kita sampai bertemu di tutorial berikutnya. Dadah.